Nyawa Pak Bon akhirnya tidak bisa terselamatkan. Sebelumnya infus untuk Pak Bon telah dicampur dengan zat berbahaya oleh Veronica. Istri Pak Bon menangis histeris karena belum siap kehilangan suaminya. Fatan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Pak Bon. Di sisi lain, Fatan juga sedih karena dengan meninggalnya Pak Bon, Fatan tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya ingin Pak Bon sampaikan tentang Kansa. Kenapa satu-satunya petunjuk tentang Kansa juga harus hilang selamanya? Sedangkan Funi dan Veronica tersenyum puas. Rencana mereka untuk menghilangkan nyawanya Pak Bon telah berhasil. Rahasia tentang Kansa yang sebenarnya masih hidup tidak akan sampai ke telinga Fatan. Aku datang, Sa. Emran langsung datang ke rumah Pak Aksan setelah dia keluar dari penjara. Burara dan Funi menyambut Emran dengan gembira. Mereka memberitahu Emran bahwa sebenarnya Kansa masih hidup. Betapa bahagianya Emran mendengar kabar itu dari Burara dan Funi. Kini mereka berdua akan membantu untuk menyatukan Emran dengan Kansa. Mereka pun akan menjebak Kansa agar tidur berdua dengan Emran. Kansa diizinkan untuk tidur di rumah Bu Linda. Bu Linda, Burara, Veronica, dan Funi bekerja sama untuk menyatukan Emran dengan Kansa. Setelah Kansa tertidur, mereka menggotong tubuh Kansa untuk menjebaknya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ketika pulang dari rumah sakit, mobil Fatan dihadang oleh ibu-ibu yang suaminya meninggal di rumah sakit Mitra Health. Ibu-ibu itu merasa dendam pada Fatan karena Fatan tidak bisa menyelamatkan nyawa suaminya. Bersama dengan anak buahnya, ibu-ibu itu ingin membalaskan dendamnya pada Fatan. Dia ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Fatan mati di hadapannya. Dia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Fatan. Fatan berusaha untuk melawan mereka, tetapi sayangnya Fatan kalah karena Fatan dikeroyok. Veronica yang masih berada di dalam mobil merasa khawatir dengan keadaan Fatan, dan dia melihat sebuah kesempatan untuk mendapatkan simpati dari Fatan. Veronica turun dari mobil dan pasang badan untuk melindungi Fatan. Anak buah si ibu-ibu galak itu kemudian menghajar Veronica hingga muka Veronica bonyok. Melihat hal itu, Fatan merasa tidak tega. Dia mengumpulkan semua tenaganya untuk melawan mereka. Setelah mereka berjatuhan, Fatan dan Veronica bergegas lari dan masuk ke dalam mobil Fatan. Fatan segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar tidak sampai terkejar oleh si ibu galak dan anak buahnya. Kansa bermimpi buruk tentang Bu Linda. Di dalam mimpinya, Kansa melihat Bu Linda berteriak kepanasan oleh api neraka. Kansa merasa khawatir dengan keadaan Bu Linda. Kansa pun segera menelpon Bu Linda untuk menanyakan keadaannya. Kansa? Dengan nada jutek, Bu Linda mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan Kansa tidak perlu memikirkan dirinya. Kansa ingin memastikan bahwa keadaan Bu Linda benar-benar baik-baik saja. Kansa akan datang ke Jakarta dan menjaga Bu Linda untuk sementara waktu. Kamu jangan pernah nginjakin kaki kamu di rumah saya. Bagi Kansa, Bu Linda tetaplah mertuanya. Walaupun Bu Linda melarangnya, Kansa tetap datang ke rumah Bu Linda untuk menjaganya. Rangga mengantarkan Kansa ke rumah Bu Linda. Bu Linda menyambut kedatangan Kansa dengan jutek. Kansa tidak peduli. Dia akan berada di rumah Bu Linda hingga sore hari untuk memastikan keadaan Bu Linda baik-baik saja. Kansa ini masih istri sahnya Mas Fatan. Bu Linda panik. Dia takut Kansa akan bertemu dengan Fatan. Diam-diam Bu Linda menelpon Veronica untuk memastikan agar Fatan tidak pulang dulu hingga sore tiba. Pikirin keadaan gue di sini. Lu fokus aja cari keberadaan Kansa. Emran meminta bantuan pada Yogi untuk membuatnya bisa kabur dari penjara karena Emran ingin mencari Kansa. Yogi tidak mau Emran mendapatkan masalah yang lebih besar jika Emran nekat kabur. Yogi pun akan mengaku pada polisi bahwa dialah sebenarnya Mr. Soulmate. Semua bukti-bukti berada di handphone dan laptop Yogi. Polisi pasti akan langsung percaya bahwa Yogi adalah memang Mr. Soulmate. Emran tidak tega jika Yogi menggantikan posisinya di dalam penjara. Tetapi Yogi mengatakan bahwa dia ikhlas melakukan apapun demi Emran. Selama ini Emran sudah sangat baik padanya dan keluarganya. Emran juga telah memberikan uang yang sangat banyak pada Yogi sehingga Yogi bisa membuka sebuah usaha. Oleh karena itu Yogi ingin membalas semua kebaikan Emran. Emran terharu. Sebelum pergi, Emran memeluk Yogi dengan erat. Dia berjanji kalau dia akan mencari pengacara terbaik untuk membantu Yogi keluar dari penjara. Kansa masuk ke kamar Fatan.
Hatinya menjadi begitu sedih. Matanya menyapu ke seluruh ruangan. Kansa teringat kenangan-kenangan manis dengan Fatan di dalam kamarnya. Kansa masih tidak percaya Fatan akan pergi begitu cepat meninggalkan dirinya. Kansa memeluk erat bantal Fatan dan mencoba merasakan aroma tubuh Fatan. Kansa merindukan pelukan hangat dari Fatan. Tiba-tiba Bu Linda masuk ke kamar Fatan dan sangat marah begitu melihat Kansa tiduran di ranjang Fatan sambil memeluk bantalnya. Kansa, kamu berani tidur di tempat tidur anak saya? Bu Linda menarik tangan Kansa dan menyeretnya keluar dari kamar dengan begitu kasar. Bu Linda panik ketika melihat lipstik Kansa menempel di bantal Fatan. Bu Linda takut Fatan akan mengetahui kehadiran Kansa dalam kamarnya.